Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 997-999. Sejak Charlie Qin meninggalkan Lin Hai, Yang Jun sudah lama tidak menghubungi Kevin Ye. Sepertinya Yang Jun sudah melupakan Kevin Ye dan ajaran Buddha serta Taoisme. Sekarang, di luar kota langit, Yang Jun tiba-tiba teringat ketika dia melihat pasukan ajaran Buddha dan Taoisme mengepung Kevin Ye. Sepertinya Kevin Ye membunuh para pengikut ajaran Buddha dan Taoisme di Laut Cina Selatan. Saat ini, Yang Jun juga tiba-tiba teringat bahwa pemimpin ajaran Tao, Yi Zentian, sepertinya menghilang di perbatasan Lin Hai dan Kevin Ye. Sekarang para biksu dan penganut Tao ini datang ke pintu, mungkin karena dua hal ini. Memikirkan hal ini, Yang Jun langsung merasa keringat dingin, dan diam-diam berteriak dalam hatinya, Kevin Ye, dasar bocah bau, kau benar-benar leluhur yang merepotkan. Sudah kubilang kertas tidak bisa menahan api. Sekarang, insiden Dong Chuang terjadi, aku ingin melihat bagaimana kau akan berakhir. Meskipun hati Yang Jun tidak bisa menyalahkan Kevin Ye, tetapi saat ini wajah Yang Jun masih menggantung dengan wajah yang tidak tahu penampilannya. Bagaimanapun, identitas Kevin Ye sekarang berbeda, yang sangat penting bagi Pedang Biru dan seluruh rencana besar Charlie Qin. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu karena hubungan pribadi atau karena alasan lain, Yang Jun harus mencoba menengahi dan mencoba menjaga Kevin Ye di bawah serangan gerbang surga yang tersembunyi ini. Setelah tersenyum pahit, Yang Jun berkata kepada Ziyang, Guru, apa yang Anda dan para pendahulu Buddhisme dan Taoisme begitu ingin menemukan Kevin Ye untuk dilakukan? Anak ini seharusnya tidak melakukan sesuatu yang mengejutkan. Saat ini, Yang Jun hanya bisa berpura-pura tidak tahu dan menunda waktu. Namun, Ziyang mendengus, tetapi dia tidak memiliki cara yang baik, hal-hal yang mengejutkan. Terlebih lagi, ini mengejutkan, ini keterlaluan. Ini. Atas kemarahan Ziyang, Yang Jun benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Untungnya, saat ini, Biksu Agung Tianqi membuka mulutnya perlahan dan berkata, Dermawan Yang, kamu tidak tahu. Penjahat Kevin Ye melanggar aturan, dan kejahatannya tidak dapat dijelaskan. Dia tidak hanya membunuh murid-murid Dao Zong Kunlun, tetapi juga membajak Dao Zong Zuo Zentian, dan berkolusi dengan iblis Pulau Jinyao untuk menghancurkan seluruh sekte Maoshan. Kejahatan ini tidak cukup untuk membela keadilan dunia. Jadi hari ini, kita, rekan-rekan Buddha dan Tao, bersama-sama mengepung Kevin Ye, juga melakukan sesuatu untuk surga. Ucapan Biksu Agung Tianqi ini dapat dianggap berapi-api. Namun, Yang Jun bingung. Kevin Ye membunuh murid Kunlun dan membajak Yan Zentian, yang masih merupakan sesuatu bagi Yang Jun, tetapi untuk mengatakan bahwa Kevin Ye berkolusi dengan Zun Iblis dari Pulau Jinyao dan menghancurkan seluruh gerbang Gunung Maoshan, beberapa Vajra Zanger Yang Jun menjadi bingung. Baiklah, ini. Yang Jun ragu-ragu. Matanya tertuju pada Biksu Tianqi, tetapi dia tidak percaya apa yang dikatakan biksu itu. Namun, pada saat Yang Jun ragu-ragu, Mulan di sampingnya mencibirnya sebentar, dan tidak dalam cara yang baik, jika Anda seperti yang dikatakan Tuan, Kevin Ye benar-benar iblis yang harus dipotong ribuan kali. Tetapi Tuan, semuanya harus memperhatikan bukti. Anda mengatakan Kevin Ye membunuh para pengikut Kunlun, membajak apa Zentian, dan membunuh seluruh gerbang Maoshan. Di mana buktinya? Setelah terdiam sejenak, Mulan melanjutkan, terlebih lagi, bahkan jika terbukti bahwa Kevin Ye melakukan semua hal ini, Anda tidak memiliki hak untuk melawan dan membunuhnya. Apa bedanya dengan bandit ketika Anda mengepung rumah pribadi untuk merampas nyawa pemiliknya? Bahkan jika Kevin Ye harus dihukum, itu juga merupakan tugas polisi dan lembaga hukum kita. Tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan Anda orang asing. Pada saat itu, Mulan dengan suara yang galak, yang membuat biksu kiamat tercengang. Tetapi bagaimanapun juga, Mulan adalah orang biasa, jadi dia tidak dapat memahami pikiran orang-orang ini di gerbang surga yang tersembunyi. Terus terang, Mulan dan mereka sendiri adalah orang-orang dari dua dunia. Meskipun Mulan juga membenci sikap Kevin Ye yang mengabaikan hukum, sekarang melihat begitu banyak biksu dan penganut Tao mengepung Kevin Ye, Mulan masih memilih untuk membantu Kevin Ye berbicara secara naluriah. Dan kata-kata Mulan, yang terdengar di telinga para ahli agama Buddha dan Tao ini, tidak dapat membantu tetapi membuat mereka merasa bahwa itu hanya omong kosong. Sebelum Mulan selesai berbicara, seseorang melompat keluar dari kelompok penganut agama Buddha dan Tao. Orang ini tidak lain adalah Biksu Tujuh Harta Karun. Biksu Tujuh Harta Karun itu sangat pemarah sehingga dia berdiri di depan Mulan, yang membuat Mulan takut mundur beberapa langkah. Gadis kecil,
kau sangat pintar. Apakah kau ingin menyingkirkan tuduhan Kevin Ye bahwa biksu 7 harta karun itu akan mengguncang seluruh tubuhnya, langsung ke Mulan? Saat ini, Mulan hanya merasa tidak nyaman, seolah-olah ada tekanan kritis pada tubuhnya. Namun, di hadapan biksu 7 harta karun yang marah, Mulan tidak mundur, dan berkata dengan dingin, "Biksu, apa yang kau lakukan dengan ganas?" Hanya saja alasannya tidak keras. "Aku hanya berbicara tentang masalah ini. Jika kau menunggu orang seperti itu yang selalu berteriak dan membunuh orang, dan merampas nyawa orang lain tanpa izin, ia hanyalah seorang biksu yang sia-sia." Biksu harta karun itu tidak menyangka bahwa wanita rendahan seperti Mulan berani berbicara dengan orang yang berbudi luhur seperti itu. Dia tidak bisa menahan rasa malu dan berkata dalam sekejap, "Itu omong kosong. Sejak zaman kuno, tidak ada pemisahan antara yang baik dan yang jahat. Misalnya, Kevin Ye adalah bitah, dan semua orang harus dibunuh. Membunuhnya berarti bertindak demi surga. Kenapa tidak? Jika kamu seorang gadis kecil di sini lagi, berhati-hatilah dengan cara Buddha." Bahkan Yang Jun mengerutkan kening pada sikap biksu harta karun itu. Dan Mulan lebih bersikeras dan berkata, "Kamu biksu tidak masuk akal. Kamu sangat kejam padaku sebagai seorang wanita. Aku tidak tahu jenis vegetarian apa yang kamu makan dan Buddha apa yang kamu baca. Menurutku, kamu hanyalah sekelompok orang yang menipu dunia dan mencuri nama mereka." Mulan juga tidak sabar, dan tidak mengatakan apa-apa untuk sesaat, tetapi hanya mengatakan rasa sakit dari dua aliran Buddhisme dan Taoisme. Dua aliran Buddhisme dan Taoisme di dunia manusia ini benar-benar hanya memancing ketenaran dan menipu dunia. Apa yang harus dikatakan tentang menaklukkan iblis dan setan hanyalah untuk membasmi para pembangkang. Melihat bahwa Demon Zun terluka, dia mengejar Demon Zun. Melihat bahwa kota langit tidak dapat diserang untuk waktu yang lama, dia ingin berbalik dan pergi. Dengan kedok bertindak untuk surga, dia melakukan beberapa bisnis yang meragukan. Biksu besar 7 harta adalah senjata ajaib untuk merusak dirinya sendiri di bawah kota langit. Awalnya, amarahnya telah ditahan, tetapi sekarang lebih baik. Ketika dia mendengar kata-kata buruk Mulan, biksu 7 harta yang penuh amarah langsung melampiaskannya pada Mulan. "Haha, menipu dunia. Gadis kecil, beraninya kamu mengatakan bahwa aku menipu dunia dan merampok nama Budaku. Tampaknya kamu juga kaki tangan iblis Kevin Ye. Sang Buddha tidak diizinkan untuk menahanmu." Setelah itu, kemarahan biksu 7 harta karun itu tumpah ke telapak tangan Buddha, dan dia langsung menuju Mulan. Dan Yang Jun melihat ini, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, dan berkata, "Tidak baik." Kata Yang Jun sambil mengulurkan tangan untuk meraih Mulan, ingin menghalanginya dari belakang. Pada saat yang sama dengan Yang Jun, ada seorang sosok yang tidak lain adalah Biksu Agung Tianqi dari Shaolin. Pada saat itu, Biksu Agung Tianqi melambaikan tangannya dan langsung memukul telapak tangan Biksu 7 harta karun itu. Mata tuanya bergerak sedikit, dan hatinya mendesah dengan emosi. Sepertinya Biksu 7 harta karun itu adalah iblis di dalam tubuhnya, atau fondasinya tidak stabil. Bab 998. Biksu Agung Tianqi layak menjadi orang pertama dalam agama Buddha. Wawasannya bagaikan obor. Dia dapat melihat inti dari Biksu 7 harta karun itu sekilas. Memang benar bahwa Biksu 7 harta karun saat ini benar-benar iblis dalam tubuhnya dan telah bergerak untuk membunuh. Biksu Qibao tidak sekuat Biksu Tianqi. Selain itu, dia lahir di kuil Lanruo. Dia bukan penganut agama Buddha. Dan sekarang semua senjata ajaibnya telah hilang, dan dia telah diberikan tangan oleh iblis. Karena berbagai alasan, Biksu 7 harta karun itu benar-benar masuk ke dalam tubuh bersama iblis dalam menghadapi beberapa sarkasme dari Mulan. Namun, gerakan Biksu 7 harta karun itu, sampai akhir adalah untuk menakuti Yang Jun. Yang Jun juga seorang sosok seni bela diri, tetapi dia tidak memiliki perlawanan dalam menghadapi telapak tangan Biksu Qibao. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa kematian sudah dekat. Yang Jun telah lama mendengar bahwa kultivasi orang-orang di gerbang surga yang tersembunyi itu mendalam. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang biksu yang rendah hati dapat mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Sungguh mengejutkan. Di luar seluruh kota langit, semua orang dapat melihat bahwa Biksu Qibao dan Biksu Tianqi telah menerima kedua telapak tangan ini bersama-sama. Kemudian, di sekitar kedua orang itu, cahaya keemasan tersebar di sekitar mereka, dan gelombang udara yang melonjak satu demi satu, langsung mengangkat Yang Jun dan Mo Lan, yang paling dekat dengan kedua orang itu, dan mobil polisi yang tidak jauh juga berguling 2 kali berturut-turut, hampir jatuh dari tebing. Dalam keadaan tergesa-gesa, Mulan tidak dapat mempercayai matanya.
Setelah waktu yang lama, dia mendengarkan kebodohan Mulan ini. Apakah ini masih manusia? Apakah ini masih manusia? Sambil berkata, mata Mulan meledak dengan rasa ingin tahu, menoleh ke Yang Jun. Yang Jun tidak marah pada cara Mulan, kamu gadis kecil yang tidak patuh ini, aku membiarkanmu berbicara lebih sedikit bicara, kali ini untuk makan bar pahit. Meskipun Yang Jun menatap Mulan dengan celaan di wajahnya, kata-katanya tampak lebih khawatir. Saat ini, Mulan tidak berani berbicara kembali. Dia hanya bisa berdiri dengan kepala tertunduk. Lihatlah Biksu Besar Tianqi dan Biksu Agung Qibao. Setelah mereka saling berhadapan, jelaslah bahwa Biksu Tujuh Harta tidak setara dengan Biksu Agung Tianqi. Dia terkejut dengan kekuatan telapak tangan Buddha Biksu Agung Tianqi dan menoleh ke belakang beberapa langkah. Tujuh Harta saat ini tidak terbayangkan, wajahnya garang menatap Biksu Kiamat. Tianqi, apa maksudmu, apakah kamu ingin menghentikanku? Biksu Agung Tianqi tidak membunuh Biksu Qibao ketika dia tiba. Ketika dia melihat Biksu Tujuh Harta Karun itu mundur, dia menyatukan kedua tangannya dan berkata, Amitabha, Buddha Qibao, adalah tabu besar dalam agama Buddha untuk membunuh kejahatan dengan cara yang gegabah. Buddha sudah menjadi iblis di dalam hatinya dan dia tidak mengetahuinya. Saya juga berharap Buddha dapat tenang, dan jangan biarkan iblis memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Kemudian Biksu Agung itu berkata lagi, Amitabha. Namun, ada beberapa misteri dalam dua suara Amitabha. Yang pertama hanyalah nama Buddha yang sederhana, sedangkan yang kedua berbeda. Suaranya keras dan menakutkan, dengan meditasi Buddha yang kuat. Mendengar nama Buddha Biksu Agung Tianqi yang merdu, Biksu Qibao seperti petir. Dia terbentur di dahi dan menggigil di sekujur tubuhnya. Kemudian perlahan-lahan, ekspresi ganas di wajah Biksu Tujuh Harta Karun itu mulai menghilang. Seluruh orang itu duduk di tanah dengan ganas, melantunkan kata-kata di mulutnya dan membaca sutra emas Buddhisme. Biksu Qibao adalah seorang sosok yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Meskipun dia marah di dalam hatinya, dia masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri ini. Setelah nasihat Biksu Tianqi, dia segera bangun dan kembali ke keadaan semula. Melihat Biksu Qibao dalam keadaan seperti itu, Biksu Agung Tianqi juga memujinya dan berkata dalam diam, Amitabha, baik dan baik. Kemudian Biksu Agung Kiamat menoleh ke belakang lagi, dan menatap Yang Jun dan Mulan yang tidak jauh, dan berkata, Amitabha, yang kalian terkejut. Dosa, dosa. Yang Jun segera menjawab, Tuan Tianqi, sama-sama. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Tuan Tianqi karena telah menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena tindakan tepat waktu dari Tuan Tianqi, nyawa anak itu pasti dalam bahaya saat ini. Terima kasih, Tuan Kiamat. Yang Jun dan Biksu Besar Tianqi mengucapkan kata-kata sopan, sambil membawa Mulan datang ke Biksu Besar Tianqi lagi. Biksu Besar Tianqi bukanlah orang biasa. Dia melirik Yang Jun dari atas ke bawah, dan tiba-tiba bertanya, Dermawan Yang dan Dermawan ini sepertinya mengenal Kevin Ye. Saya tidak tahu apakah saya bisa menebak dengan benar. Yang Jun tidak punya pilihan selain tersenyum dan mengangguk, ya, Kevin Ye adalah sahabat anak itu, dan dia juga sering berkunjung ke kota langit ini. Tidak heran, tidak heran. Setelah mendapat balasan Yang Jun, Biksu Tianqi berkata dua kali berturut-turut. Tidak heran, lalu dia berkata, saya melihat bahwa dermawan yang memiliki wajah yang baik dan tubuh yang sehat. Aku rasa sudah tepat bagiku untuk bergabung dengan Kevin Ye, si iblis. Terlebih lagi, dermawan yang adalah anggota keluarga rakyat, dia harus menegakkan keadilan dan tidak terbebani oleh perasaan pribadi. Biksu Agung Tianqi selalu memberi hormat pada Yang Jun. Ia sangat terkesan dengan kata-katanya. Ia tidak tahu apa yang ada di hadapan biksu itu. Namun, Biksu Tianqi segera mengungkapkan niat awalnya. Ia menertawakan Yang Jun dan berkata, Dermawan Yang, sekarang kita, agama Buddha dan Tao, berjuang bersama untuk menaklukkan iblis dan setan demi menyelamatkan dunia dari air dan api. Namun, kita terjebak oleh susunan di rumah ini dan tidak dapat menemukan cara untuk masuk. Dermawan yang bukan hanya anggota keluarga biasa, tetapi juga sering berkunjung ke rumah ini. Saya pikir harus ada metode untuk masuk ke pintu. Demi dunia, saya bersedia meminta Yang untuk menghancurkan kerabatnya dan membawa saya ke rumah. Saya akan memenggal kepala iblis Kevin Ye dan Sun Iblis dari Pulau Jinyao dalam satu gerakan. Apa ide Yang Si? Mendengar ini, Yang Jun Cai akhirnya pulih. Ternyata para biksu dan penganut Tao ini mengepung kota langit bukan atas kemauan sendiri, tetapi terhalang oleh formasi Kevin Ye di kota langit. Alasan mengapa biksu tua di depannya begitu saja menyombongkan diri adalah karena ia berharap dapat membawa mereka ke kota langit. Setelah memahami ini,
Yang Jun langsung mengumpat dalam hatinya, dasar, biksu macam apa ini? Ia lebih halus daripada rubah di padang rumput. Meskipun ia berpikir demikian, wajah Yang Jun tetap tenang dan berkata, sejujurnya dengan Guru Tianqi, saya tidak tahu apapun tentang bocah formasi di rumah ini. Kevin Ye awalnya ingin menemuinya sebelumnya, jadi saya tidak memiliki metode perkenalan ini. Yang Jun menolak Biksu Tianqi dalam satu kalimat. Namun, menolak Biksu Tianqi bukanlah tujuan akhir Yang Jun. Tujuan akhir dari perjalanan Yang Jun adalah untuk menengahi dengan Kevin Ye dan orang-orang Buddha dan Tao ini. Jadi dengan sedikit memutar matanya, Yang Jun melanjutkan, namun, Guru Tianqi, dengan pemahaman anak itu tentang Kevin Ye, dia seharusnya bukan iblis jahat seperti yang Anda katakan. Berkolusi dengan Yang Mulia Iblis untuk menghancurkan Mao Shan. Seharusnya tidak ada kesalahpahaman di antara mereka. Pada saat ini, Yang Jun hanya dapat dengan sengaja mengarahkan pandangan kedua penganut Buddha dan Tao ini, mengatakan bahwa tuduhan yang mereka berikan kepada Kevin Ye adalah kesalahpahaman, karena selain itu, Yang Jun tidak tahu bagaimana menyelesaikan kontradiksi antara kedua belah pihak. Namun, tepat saat kata-kata Yang Jun diucapkan, beberapa orang di kerumunan segera menjadi marah. Orang ini tidak lain adalah seorang penganut Tao murni dari Mao Shan. Salah paham. Bagaimana bisa itu salah paham? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa iblis Kevin Ye membantai seluruh keluargaku di Mao Shan. Apakah ada yang palsu? 3.000 muridku di Mao Shan tewas dalam Perang Dunia Pertama. Sekarang kau mengatakan bahwa ini salah paham. Apakah begitulah cara orang-orang di keluargamu menegakkan jalan yang benar? Semakin banyak Kingsu berkata, semakin bersemangat dia. Dia berkata, hari ini, bahkan jika aku mati dalam pertempuran di sini, aku pasti akan meminta keadilan kepada Kevin Ye. Semua orang di tempat kejadian langsung merasa sedih karena hal-hal menyakiti kaum mereka. Seketika, orang-orang dari dua aliran agama Buddha dan Taoisme mulai berkata dengan bersemangat, ya, kita harus menemukan iblis Kevin Ye untuk meminta keadilan. Kita tidak boleh mati sia-sia. Iblis Kevin Ye, serahkan Kou Zhangjiao. Untuk sementara waktu, semua jenis suara mulai membuat keributan, yang membuat wajah Yang Jun jelek dan tak berdaya. Bab 999. Sebelum Yang Jun datang, dua aliran Buddhisme dan Taoisme di luar kota langit memiliki pemikiran mereka sendiri. Namun setelah kedatangan Yang Jun, tiba-tiba, orang-orang Buddhisme dan Taoisme ini tampak bersatu. Ini juga merupakan fenomena yang aneh. Namun, ini juga normal. Meskipun beberapa kontradiksi akan meningkat secara internal, begitu dampak eksternal diberikan, moncong semua orang pasti akan konsisten dengan luar. Oleh karena itu, kedatangan Yang Jun tidak memainkan peran mediasi, sebaliknya, itu meningkatkan kontradiksi, yang juga merupakan hasil yang bahkan tidak diharapkan oleh Yang Jun. Namun, meskipun kekacauan di luar kota langit, ada pemandangan lain di kota langit. Entah itu seorang gadis berpakaian ungu, Howard Zhang, Michael Liu, atau Tommy Ye, tampaknya mereka sudah terbiasa dengan sekelompok orang Buddhisme dan Taoisme di luar saat ini. Setiap orang memiliki cermin yang sama di hati mereka. Bagaimanapun, mereka tidak bisa masuk. Biarkan mereka melemparnya. Dan saat ini, yang paling gugup di kota langit adalah kamar Kevin Ye. Saat ini, meskipun kamar Kevin Ye damai, kamar itu penuh dengan krisis. Cynthia Fang sebenarnya adalah langkah pertama Kevin Ye untuk bangun, yaitu membiarkan Lin Sailing dan Claire Lan menjadi anak yang tidak terduga. Saat ini, di kamar Kevin Ye, Cynthia Fang, Lin Sailing dan Claire Lan dikelilingi oleh tubuh Kevin Ye dalam postur surga, bumi dan manusia. Meskipun mereka tidak melakukan apapun saat ini, selama mereka terus-menerus memancarkan kekuatan sihir dan membentuk formasi, mereka dapat memastikan bahwa tubuh Kevin Ye tidak akan terluka. Jika adikku sudah pulih, bagaimana mungkin pasang surut tidak bangun? Sungguh aneh. Yuruo kecil, jangan bicara, berkonsentrasilah. Oh, begitu, saudari Ruoli. Claire Lan dengan lembut berkata oh, dan kemudian sepasang mata kecil yang cantik itu seolah-olah tidak menatap Kevin Ye yang memiliki seluruh tubuh buah merah. Saat ini, Kevin Ye masih sedikit memejamkan matanya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sihir yang agung. Kekuatan sihir itu tidak dapat berhenti menghancurkan tubuh Kevin Ye, dan kemudian kekuatan yang tidak diketahui mulai memperbaiki tubuh Kevin Ye. Siklus seperti itu dapat dikatakan menyakitkan. Tetapi pada saat ini, tarian salju persegi menatap Kevin Ye dengan satu mata, dalam hati berkata dengan terkejut, Dewa dan Iblis tingkat 9. Ini adalah kekuatan Dewa dan Iblis tingkat 9. Tidak heran,
Tidak heran mereka memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Dewa dan Iblis Zhou layak menjadi metode pelatihan fisik pertama di surga dan bumi. Tepat ketika Cynthia Fang bergumam pada dirinya sendiri, ada angin tiba-tiba bertiup di seluruh ruangan, dan 7 lampu Kevin Ye mulai berkedip, yang membuat ketiga orang Cynthia Fang merasa takut. Namun, tak lama kemudian, 7 cahaya gelap itu mulai berdetak. Tarian kupu-kupu, Yuruo, mari kita bergerak bersama, dan 7 roh akan kembali ke tempat mereka. Cynthia Fang Ruoli adalah yang tertua dan terkuat di antara 12 pemilik bunga. Begitu 7 api bawah tanah itu bergerak, Cynthia Fang telah menyadarinya. Sekarang di kamar Kevin Ye, dipimpin oleh Cynthia Fang, mana berdarah, mana putih murni, dan kekuatan sihir anggrek samar hampir bersamaan, terkondensasi menjadi susunan yang sangat besar, tetapi hanya dalam sekejap, ketujuh roh Kevin Ye semuanya termasuk di dalamnya, dan kemudian mereka dipaksa untuk dipindahkan ke tubuh Kevin Ye dengan kekuatan yang kuat. Ini adalah langkah terakhir dan tersulit dari pengorbanan darah 7 bintang ke dalam tubuh. Sangat mudah bagi jiwa untuk terpisah dari tubuh, tetapi sangat sulit bagi jiwa untuk kembali setelah terpisah. Terutama dalam proses ini, perapal mantra tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika tidak ada orang yang sama kuatnya untuk melindungi Dharma, tidak ada yang berani mengambil risiko seperti itu untuk melakukan pengorbanan darah 7 bintang ke dalam tubuh Dharma. Hari ini, Kevin Ye masih beruntung. Setidaknya 3 orang kuat di alam puncak Tianyuan melindungi Dharmanya. Jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Lin Sailing, Cynthia Fang dan Claire Lan semuanya bekerja sama untuk menahan 7 jiwa Kevin Ye secara paksa. Setelah menyelesaikan semua ini, Claire Lan penuh dengan keringat, tetapi melihat 7 roh Kevin Ye kembali, Claire Lan juga menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Hebat, hebat, sukses, saudari tari kupu-kupu, jika kita meninggalkan saudari, kita berhasil, berhasil. Sambil berbicara, Claire Lan melompat dengan gembira. Dan wajah Cynthia Fang dan Lin Sailing masih dalam, tampaknya mereka tidak melihat sedikit pun kegembiraan dari wajah mereka. Claire Lan menatap kedua saudara perempuannya dan berkata, Kakak Butterfly Dance, jika kau meninggalkan adikmu, ini sudah berhasil. Kenapa kau tidak terlihat begitu bahagia? Cynthia Fang mendesis dingin, matanya menatap Kevin Ye di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak, menurut kebenaran, setelah 7 roh memasuki tubuh, pasang surut akan segera terbangun. Bagaimana kita bisa tetap berada dalam keadaan yang terlalu kosong? Cynthia Fang berkata, tiba-tiba mendengar teriakan Lin Sailing di satu sisi, jika meninggalkan kakak perempuan, kau lihat, tangannya yang berat melayang, tangannya. Cynthia Fang ketakutan oleh teriakan Lin Sailing dan pergi untuk mengamati telapak tangan Kevin Ye. Pada saat ini, telapak tangan Kevin Ye meninggalkan jejak darah, diikuti oleh Cynthia Fang, Lin Sailing dan Claire Lan semuanya tercengang. Tepat sebelum 7 roh itu kembali ke posisi mereka, seluruh tubuh Kevin Ye hancur berkeping-keping, tetapi segera pulih. Namun, sekarang situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kulit Kevin Ye yang retak belum pulih, tetapi telah terkelupas. Terlebih lagi, kulit Kevin Ye tidak hanya terkelupas saat ini, tetapi juga seluruh daging dan darah tubuhnya mulai retak dan terkelupas. Lin Sailing dan Claire Lan melihat situasi ini, dan seluruh tubuh mereka terkejut. Mereka terus gemetar. Mereka berteriak ngeri, Kakak Ruoli, naik turun, naik turun. Apa yang terjadi padanya? Jika kamu meninggalkan kakakmu, sebaiknya kamu pikirkan sesuatu. Dan meskipun Ruoli terkejut dan takut di dalam hatinya, dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa dan berkata, jangan panik, jangan panik. Meskipun aku tidak tahu apa yang salah dengan pasang surut, situasi ini tentu saja tidak berasal dari pengorbanan darah 7 bintang cahaya ke dalam tubuh Dharma, tetapi berasal dari latihan mengapung dan tenggelam itu sendiri. Setelah menghentikan suaranya, Ruoli melanjutkan, tidakkah kamu merasa bahwa pasang surut saat ini lebih kuat daripada yang tadi? Lin Sailing dan Lan Chaier saling memandang sebentar, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, sepertinya, oh. Ketika ketiga saudara perempuan itu berbicara, Kevin Ye di depan mereka hampir memiliki setumpuk kerangka yang tersisa, yang sangat mengerikan. Tetapi juga pada saat ini, mata Kevin Ye tiba-tiba meledak dengan kilau emas pucat, yang melesat keluar dari ruangan, langsung ke langit. Kemudian, cahaya keemasan muncul dari kerangka Kevin Ye. Kekuatan besar itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam tarian Cynthia, Lan Chaier dan Lin Sailing. Setelah lama terkejut, ekspresi Cynthia Fang dan Lin Sailing menunjukkan sedikit kegembiraan. Mereka berkata dengan suara yang sama, tidak pernah mati,
tidak pernah hidup, tidak pernah hancur. Ini adalah putaran ketiga dari 9 putaran, ranah Yuan Jue.